Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode kontrasepsi itu ada banyak jenisnya. Nah, jenis-jenis alat kontrasepsi diantaranya adalah metode non-hormonal atau yang biasa disebut dengan KB alami, kemudian alat kontrasepsi hormonal atau yang mengandung hormon. Selanjutnya ada metode kontrasepsi mantap, dan yang terakhir adalah metode kontrasepsi jangka panjang. Pertama, kita akan bahas dulu tentang metode kontrasepsi non-hormonal, di mana metode ini terdiri atas dua, yaitu metode kontrasepsi non-hormonal tanpa alat dan metode kontrasepsi non-hormonal dengan alat. Metode kontrasepsi tanpa alat, kelebihannya adalah tidak membutuhkan biaya dalam menerapkannya, serta tidak menimbulkan efek samping karena tidak ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh. Metode ini terdiri dari yang pertama metode amenorelaktasi. Metode ini dilakukan dengan menyusui bayi secara eksklusif. Selama moms menyusui dan belum pernah menstruasi setelah persalinan, metode ini bisa digunakan. Kekurangan dari metode ini adalah kurang efektif untuk mencegah kehamilan. Biasanya, pasangan yang menggunakan metode ini menunggu haid pertama setelah melahirkan untuk berhenti berhubungan seks, padahal masa pembuahan terjadi sebelum adanya menstruasi. Yang kedua adalah metode kalender. Metode ini dilakukan dengan menghitung masa subur, di mana hubungan seks harus dihindari jika dalam kondisi masa subur. Kekurangan dari metode ini adalah metode ini hanya efektif digunakan pada wanita yang memiliki siklus haid teratur serta memiliki kemungkinan gagal hingga mencapai 20%. Jadi, metode ini hanya bisa digunakan untuk ibu yang haidnya teratur. Sementara untuk yang haidnya tidak teratur, tidak diperkenankan untuk menggunakan metode kalender ini. Metode yang ketiga adalah coitus interruptus atau senggama terputus. Senggama terputus adalah salah satu cara mencegah kehamilan yang dilakukan oleh pria dengan cara menarik penis dari vagina sebelum ejakulasi. Tujuannya agar pengeluaran sperma terjadi di luar vagina, sehingga dapat mencegah terjadinya pembuahan. Kekurangan dari metode ini adalah kemungkinan untuk hamil atau kebobolan bisa saja terjadi, karena ada kemungkinan sel sperma terkandung dalam cairan yang keluar sebelum ejakulasi. Selanjutnya, yang keempat adalah metode suhu basal tubuh. Metode ini dilakukan dengan mengukur suhu tubuh terendah saat bangun tidur menggunakan termometer basal. Saat ovulasi, mungkin suhu basal tubuh akan meningkat kurang dari 0,3 derajat Celcius. Jika suhu tersebut tetap sama selama 3 hari atau lebih, bisa diasumsikan bahwa tubuh telah berovulasi. Kekurangan dari metode ini adalah pengukuran harus di pagi hari dan hasilnya akan berubah jika jadwal bangun pagi berubah. Yang kelima adalah metode lendir serviks. Metode ini dilakukan dengan mengecek lendir pada bagian serviks. Ini sangat efektif mencegah kehamilan jika digunakan dengan benar. Kekurangan dari metode ini adalah dibutuhkan kecermatan untuk mengecek lendir serviks. Yang keenam adalah metode simptotermal. Metode ini merupakan perpaduan antara suhu basal dan lendir serviks. Metode simptotermal akan lebih akurat memprediksikan hari aman pada wanita daripada menggunakan salah satu metode saja. Ketika menggunakan metode ini bersama-sama, maka tanda-tanda dari satu dengan yang lainnya akan saling melengkapi. Kekurangan dari metode ini adalah tidak cocok digunakan untuk wanita yang mempunyai bayi, memiliki penyakit penyerta, pasca perjalanan maupun konsumsi alkohol. Selanjutnya adalah metode kontrasepsi dengan alat atau penghalang fisik yang terdiri dari yang pertama ada kondom. Kondom adalah alat untuk mencegah kehamilan berbahan karet yang digunakan dengan cara disarungkan pada alat kelamin pria. Kelebihan dari metode ini adalah dapat mencegah penularan penyakit kelamin, sangat praktis dan mudah ditemukan di mana saja, serta alat ini juga sangat mudah digunakan. Kekurangannya hanya digunakan sekali saja. Risiko kehamilan jika terjadi kebocoran atau terlepas.
dan menimbulkan efek alergi pada beberapa orang. Yang kedua adalah spermisida. Ini merupakan zat kimia yang dapat merusak sperma sehingga efektif mencegah kehamilan. Spermisida ini dapat berbentuk krim, jeli, busa. Kelebihannya hanya sementara sehingga bisa menjadi alat alternatif bagi wanita yang ingin atau butuh proteksi sementara. Dan spermisida ini bisa didapatkan dengan mudah. Kekurangannya adalah masa perlindungan alat ini terlalu singkat sesuai sifat penggunaan yang menyebabkan efektivitasnya akan berkurang apabila pemakaiannya sudah melebihi 1 jam. Yang ketiga ada cup cervix. Alat ini digunakan dengan cara memasukkannya ke dalam vagina sehingga menutupi seluruh bagian serviks dan akan mencegah masuknya sperma pada bagian serviks sehingga tidak akan terjadi pembuahan. Kelebihannya, harganya relatif murah meskipun tidak dijual di sembarang tempat, bersifat reversible sehingga bisa digunakan kembali setelah dipakai dengan cara mencucinya dengan air hangat dan sabun. Mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya yang ringan. Kekurangannya, ukurannya harus diubah jika sudah mengalami keguguran, melahirkan, atau perubahan berat badan. Bisa menimbulkan infeksi pada saluran kemih dan tidak bisa digunakan oleh wanita yang sedang menstruasi. Yang keempat ada diafragma. Diafragma biasanya terbuat dari lateks atau silikon berbentuk melingkar seperti kubah dan berfungsi mencegah sperma masuk ke dalam rahim. Cara penggunaannya dengan memasukkannya ke dalam vagina untuk melindungi serviks. Kelebihan dari diafragma adalah bisa digunakan bersamaan dengan alat lain seperti spermisida. Kemudian, diafragma bisa dipakai berulang kali. Kekurangannya, penggunaan diafragma dapat menimbulkan iritasi pada alat kelamin. Selanjutnya, metode kontrasepsi hormonal, di mana metode ini terbagi menjadi 2, yaitu dengan hormon kombinasi dan dengan hormon progestin atau progesteron. Tidak semua orang bisa menggunakan metode ini. Ada kontraindikasi penggunaannya. Maksudnya, ada beberapa kriteria untuk orang yang tidak boleh menggunakan metode ini, yaitu ibu hamil, ibu yang usianya lebih dari 35 tahun, perokok, penderita penyakit hati aktif atau punya riwayat tumor hati, penyandang diabetes, punya riwayat penyakit jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi atau hipertensi, perdarahan vagina yang tidak diketahui penyebabnya, penderita kanker payudara, punya riwayat kanker payudara, atau mengalami pertumbuhan abnormal pada payudara, punya riwayat masalah pembekuan darah, dan penderita migrain. Yang termasuk bagian dari hormon kombinasi adalah pil dan suntik. Kelebihannya yaitu memperbaiki siklus haid yang berantakan menjadi teratur, mengurangi gejala PMS atau nyeri menstruasi, mengurangi resiko dari penyakit kanker ovarium, serta endometrium, stroke, salpingitis, dan rematik. Sementara, untuk kekurangannya, dapat meningkatkan risiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular, tidak melindungi dari risiko penyakit menular seksual, dan mengganggu produksi ASI. Sementara, bagian dari hormon progesteron atau progestin adalah pil progestin, suntik, dan implan, di mana kelebihannya yaitu penggunaannya tidak menimbulkan efek samping seperti hipertensi dan penyakit kardiovaskular, tidak mengganggu produksi ASI, dan kesuburan cepat kembali. Sementara, kekurangannya adalah haid tidak teratur dan tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Selanjutnya, metode kontrasepsi mantap. Dikatakan mantap karena orang yang melakukan metode kontrasepsi ini sudah meyakinkan dirinya bahwa tidak ingin lagi memiliki keturunan. Metode ini terdiri dari yang pertama metode operasi pria atau biasa juga disebut dengan vasektomi. Vasektomi adalah prosedur klinik dengan jalan menghambat alur pengeluaran sperma sehingga proses fertilisasi atau penyetuan dengan ovum tidak terjadi. Kelebihannya sangat efektif dan permanen dan tidak ada efek samping jangka panjang. Sementara kekurangan dari metode ini, komplikasi dapat terjadi saat prosedur berlangsung atau beberapa saat setelah tindakan. Yang kedua adalah metode operasi wanita atau biasa juga dikenal dengan tubektomi. Tubektomi adalah prosedur bedah untuk menghentikan fertilitas atau kesuburan seorang perempuan secara permanen. Kelebihannya sangat efektif dan permanen
tindakan pembedahan yang aman dan sederhana, tidak ada efek samping, tidak mempengaruhi proses menyusui, tidak mengganggu hubungan seks, dan perubahan dalam fungsi seksual. Kekurangannya harus dipertimbangkan dengan baik karena bersifat permanen atau tidak dapat dipulihkan kembali. Metode yang terakhir adalah metode kontrasepsi jangka panjang atau biasa juga disebut MKJP yang terdiri dari dua. Yang pertama IUD atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, yang merupakan alat yang berbentuk seperti huruf T. IUD ini dimasukkan ke dalam rahim. Ada dua jenis IUD, yaitu IUD yang mengandung hormon dan IUD yang tidak mengandung hormon yang berisi tembaga. Kelebihannya, penggunaannya jangka panjang, aman untuk ibu menyusui, tidak harus repot berkunjung ke pelayanan kesehatan setiap bulannya, dan tidak mengganggu kesuburan. Kekurangannya, rasa kram setelah proses pemasangan, jumlah pengeluaran darah lebih banyak dari biasanya, pemasangan dan pencabutan harus dilakukan oleh tenaga ahli, benang dapat mengganggu kenyamanan saat berhubungan. Yang kedua, ada implan. Nah, kita akan membahas implan secara detail sesuai dengan pembahasan utama kita. Implan adalah alat kontrasepsi jangka panjang, yaitu selama 3 tahun pemakaian, yang mengandung hormon progesteron di dalamnya, dengan bentuknya seperti tabung kecil, dan efektif mencegah kehamilan 99%. Seperti dengan metode yang lain, implan juga memiliki kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihannya yaitu penggunaannya jangka panjang, kesuburan setelah pemakaian bisa kembali dengan cepat, sangat cocok untuk ibu menyusui karena tidak mempengaruhi ASI, tidak mengganggu hubungan seks, pencabutan bisa dilakukan kapan saja. Jadi, moms bisa saja melepaskannya meskipun belum sampai 3 tahun pemakaian. Kekurangan dari implan ini adalah harus dilakukan pembedahan pada saat pemasangan dan pencabutan, tapi pembedahan yang dilakukan hanya sayatan kecil di bawah kulit. Menyebabkan munculnya efek samping seperti siklus menstruasi tidak teratur, baik itu pengeluaran bercak atau spotting, meningkatnya jumlah pengeluaran darah haid, atau bahkan tidak haid sama sekali. Menyebabkan munculnya jerawat, sakit kepala, mual, nyeri dada, dan payudara tegang. Kapan sih waktu pemasangan implan yang tepat? Sebaiknya, implan dipasangkan pada saat menstruasi atau dalam waktu 7 hari siklus menstruasi. Bisa dipasang di hari kedua menstruasi sampai dengan hari terakhir. Yang kedua, bisa segera dilakukan pada ibu pasca persalinan. Yang ketiga, untuk ibu yang menyusui bayinya secara eksklusif, sebaiknya melakukan pemasangan setelah 6 minggu pasca persalinan dan sebelum 6 bulan pasca persalinan. Untuk calon akseptor pasca keguguran, sebaiknya melakukan pemasangan segera atau dalam 7 hari pertama. Untuk yang beralih dari KB suntik ke implan, pemasangannya bisa dilakukan sebelum jadwal suntik ulang. Sementara, untuk beralih dari pil ke implan, bisa langsung dilakukan pemasangan selama mengkonsumsi pilnya itu secara teratur dan benar. Baik moms, demikianlah penjelasan saya tentang jenis-jenis alat kontrasepsi. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.